Marshall dan kita pun sudah bergerak kembali dan sekarang waktunya kita untuk bisa menyaksikan lagi lanjutan dari game yang pertama. Oke, dan terlihat ya kali ini dari early yang memang tadi sempet ya tarik-tarikan juga walaupun dari segi kill ini unggul jauh RRQ loh. Killnya yes, tapi goalnya nggak jauh-jauh banget ya. Makanya. Jadi secara makro playnya seharusnya dipegang oleh Waduh, Evos sakit Glory. banget damage dia dihasilkan sama Don. What? Damage Waduh. macam apa itu? Ya itu dia, curtain call yang memang masuk ya, yang menambahkan attack speed dia juga dengan double hit yang bisa dimainkan oleh Cici dan ada Vengeance yang aktif. Iya, itu ngebuat akhirnya dari Natko tanpa lama-lama lagi udah langsung tereksekusi dan lihat bagaimana kali ini pressure dari RRQ walaupun Natko-nya udah pindah ke atas, tetap di bawah. Iya dan damage itu bisa besar juga, kan ada War Axe yang dipakai. Jadi ada bantuan dengan true damage yang diberi. Sakit banget loh itu damage-nya. Sementara sekarang Outer Tara di bagian bawah berhasil ditumbangkan oleh Skylar. Keunggulan didapatkan oleh Hoshi. Oke. Dan bahkan kali ini Anavel kayaknya bakal coba untuk melakukan adanya kontes sih. Dream sudah juga cari informasi menjadi lini paling depan dan Fluffy mencoba untuk mencari lini belakang. Oke, Fluffy gagal tadi mendapatkan ke arah dari Skylar. Namun untuk sekarang Dreams-nya berada tepat beri di tengah-tengah area defensif yang dibangun oleh RRQ. Namun untuk sekarang dua orang berada di dalam ataupun di dekat ke arah beberapa pemain dari Evos. Tapi Irannya berhasil dihancurkan, bahkan Clockwork-nya berhasil mundur. Dreams selamat pula, tidak ada yang tumbang dari Evos. Yes, dan retribution dari Anavel yang akhirnya membuat Evos berhasil untuk bisa mendapatkan turtle yang kedua. Dan ini akan membuat kembali Goldnya udah makin tarik-tarikan lagi nih. Yes. Dan semakin sengit pastinya ya. Starlium juga tadi baru selesai untuk Skylar. Dimana dia harus berhati-hati karena gengnya bisa jadi langsung menyerang ke bagian Skylar. Dan memang di cover ya sekarang buat Skylarnya. Ya. Sudah dan waktunya. Ini Evos harus punya jawaban sih. Mereka udah mulai terbengkalai dari segi lane-nya. Karena outer turret top sama bottom udah hancur. Oke, Fluffy masih bisa menahan damage yang dihasilkan dengan sabetan yoyo yang udah dikeluarkan oleh Don. Dreams masih mencoba untuk melakukan patroli juga ya. Bergerak ke arah atas dan Fluffy udah punya Malefic Roar nih. Ya ini udah bisa untuk nge-burst sebenarnya ya. Kalau dia pengen untuk langsung meninju ke Don. Tapi faktor yang lainnya adalah Vengeance yang harus diperhatikan. Vengeance ini wajib untuk bisa di-trigger agar nanti lebih memudahkan. Kalau ada team fight besar, Cici bisa tumbang. Ya wow, audience prediction ya jauh banget. Yap, 26% ya untuk Evos Glory. Tapi ya kita akan melihat juga bagaimana kali ini dengan, ya sebetulnya ini masih cukup sengit ya. Walaupun kalah sedikit objektif di area turretnya aja yang masih bisa dipegang juga perlahan oleh RRQ Hoshi. Dan menunggu nantinya untuk setup menuju ke arah Lord yang pertama. Karena sejauh ini ya masih aman-aman aja, masih tentram-tentram aja. Dan sambil menunggu Natko juga punya damage yang optimal dengan Wah, ketahuan tuh Oktanya digas. Okta ketahuan kali ini. Oke. Bersembunyi di dalam rumputan dan mereka punya kesempatan untuk bisa menghancurkan area mid kah? Enggak, mereka pergi lagi ke tempat yang lain. Targeting dan lihat bagaimana burst down dari Fluffy. Langsung. Satu kali combo, itu bahkan Oktanya memang nggak punya escape tools lagi kan. Flickernya dalam keadaan cooldown. Ya dan double jab bisa di knockout strike juga, ada efek knockback yang ke belakang ya. Dan ini lebih memungkinkan untuk Evos mereka bisa set up di Lord. Yep. Sementara itu Irat pun hadir sama-sama level 11. Terlihat Brusco ketahuan posisinya, Skylar ada di area mid. Udah mulai ke detect juga ya perlahan. Dan jangan lupakan ini dia, satu buah jawaban bagaimana lane jauhnya akan didorong oleh Fluffy-nya. Yep. Oke, ada satu lagi Eternal Gale langsung dikeluarkan, tapi Anavelnya Minor Fury dikeluarkan pula. Entropy mengantarkan damage sebegitu menyakitkan Brusco-nya, agar bisa selamat karena Brusco-nya untuk kali ini pula untuk menghilang dengan sangat cepat. Untuk kali ini menghilang sudah dari masing-masing roamernya. Lihat Fluffy. Ini Fluffy di tempat yang lain ini santuy aja ya. Masih coba ngejar-ngejar aja. Nyantai. Dia bakal nunggu ya, kalau memang ada yang keluar bisa tiba-tiba terkena double jab dari Fluffy. Yep. Waduh, ini dapat pula area midnya menjadi sebuah keuntungan untuk Evos Glory loh. Iya, ini untungnya banyak banget loh dapetin 2 turret. Bahkan turret yang tengahnya ini yang akan menjadi mahal. Pergerakan dari Okta ini akan semakin terbatas lagi Om. Ya dan itu tadi nice play juga dari Dreams bersama dengan si Natko ya. Yep. Karena dengan adanya Minion Fury plus ada Zaman Force juga membuat Brusco akhirnya dia Vengeance ke depan udah gak bisa kembali lagi. Yep. Plus untuk Fluffy, free banget di area atas. Natko-nya berhasil mundur, Entropy dikeluarkan, tapi Natko ketahuan posisinya bergantian saja. Tidak ada DPS yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Glory. Waktunya untuk mereka membabat habis. Hoshi langsung set up Karelor, tapi Fluffy-nya coba sendirian loh, bebas. Tapi kayaknya Anavel bakal coba untuk
ke kontes kah, tapi walaupun nggak dikasih lewat Iya, ya. entropi dikeluarkan kembali minuman Fury, keluarkan sempatkah? Tidak ternyata. Fluffy. Efek knock Ame hanya saja untuk sekarang mereka semua melakukan sebuah pertempuran kembali di area Dero, tapi Annabelle yang berhasil dihancurkan. Fluffy-nya terjebak sendirian. Fluffy harus pergi dari tersebut karena ada Dawn yang mengejar di bagian belakang kan Yoyo yang begitu menyakitkan. Lord harusnya menjadi milik dari Hoshi. Oktanya flicker. Waduh, Cloud-Kunnya berhasil untuk pergi. Oktanya sudah flicker, tapi Lord kembali menjadi milik mereka. Bahkan untuk sekarang Fluffy-nya gagal mendapatkan Skylar. Vexana ini benar-benar PR banget ya. Susah banget buat ngeloknya dan di saat ada fight-nya, ini bisa banget membuat dari miskalkulasi. Efek Terrify. Yes. Senjata utama untuk Vexana tadi dan kecepatan respons dari Skylar untuk bisa menghindar 2 kali tadi kalau kita lihat di area Lord dan bahkan dia masih survive dari in-game equipment. Fluffy bisa burst down, ada Heptasis, Melvic Roar dan juga ada Hunter Strike full penetration bagi dia. Dan ini harus berhati-hati banget sebenarnya untuk Okta ya. Karena dengan tanpa adanya item defense, itu single burst dari Pakito itu udah cukup. Yep. Jadi dia akan mengandalkan insting dia nantinya untuk mencari tahu di mana keberadaan Fluffy. Tapi dengan munculnya juga Lord di arah bottom lane, kali ini bakal coba untuk didorong lagi oleh pemain-pemain RRQ Hoshi. Outer middle turret sudah dihancurkan dan lihat efek town. Yep, ini benar-benar Annabelle udah tadi juga ya. Dibombardir habis-habisan loh, badannya udah bonyok banget loh itu. Dan kembali ya kalau kita lihat dari minimap, Wah. Fluffy ini masih coba untuk mengontrol lane atasnya juga. Poking damage dari Cloud-Kun udah mulai terasa. Dengan tidak adanya heal up yang bisa digunakan oleh RRQ Hoshi, ini ya membuat dari mereka harus mundur. Ya, mau gak mau ya. Ya. Dan memang untuk fast clear-nya, untuk efek poking damage cukup besar. Dan bisa jadi toilet armor wajib atau menjadi salah satu barangnya yang cukup penting dimiliki oleh pemain-pemain RRQ Hoshi dan Skylar. Satu hit. Yep, poke damage itu dia yang terus-terusan bisa di-spam kan. Yep. Bisa jadi teror tersendiri yang dialami oleh RRQ Hoshi. Dan kita akan melihat bagaimana Golded yang sempat dipegang masih coba untuk diungguli lagi. 3.000 sekarang dari RRQ dan Natko. Ini perlahan juga udah berhasil untuk bisa mendapatkan space-nya. Tapi mereka kayak mencoba emang menekannya berhasil juga, plus dibebaskan gitu aja ya. Apa karena mereka juga mau memirroring di bagian atas gitu, Om? Menarik sih, karena memang untuk mirroring seperti ini lebih cepat Skylar ya kalau dia mau ambil turretnya. Oke. Dan ya ini dia push ability kan yang dimiliki oleh Nathan dengan di arah top lane udah bisa langsung hancur dengan cukup cepat juga. Yep. Bahkan invasi sekarang yang dilakukan oleh EVOS Glory loh. Oke, ada purple buff yang sepertinya berhasil diamankan oleh Annabelle. Ya tanpa mengeluarkan retribution loh. Ini nahan banget retributionnya untuk bisa adanya kontes nanti. Mungkin di area Lord yang sudah ter-enhance juga. Sedangkan walaupun Gauntlet dipegang sama RRQ tapi keadaannya mereka lagi mundur perlahan ya Om. Masih bisa di pressure ternyata ya. Iya ya. Jadi ada serangan balasan yang dilakukan oleh EVOS Glory juga. Dan kita melihat bagaimana RRQ Hoshi ini mereka cukup terkonsentrasi di satu titik. Oke, Fluffy tertangkapkah? Tidak, karena Fluffy masih bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Masih bisa kabur juga dan memang tadi agak terlalu jauh ya. Setidaknya jadi gak ada follow up juga yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain RRQ Hoshi yang lainnya. Tapi ini dia Lord Enhance yang sudah muncul. Sedangkan teritori sekarang sudah diamankan oleh EVOS Glory. Mereka bisa setup, mereka bisa pancing untuk keberadaan dari RRQ Hoshi. Yep. Sementara untuk sekarang Iratnya sendirian di depan, tapi Natko di depan yang berbeda. Udah ada lagi Final Slash dikeluarkan, Natko-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saja sekarang Brusco-nya berhasil langsung dihancurkan. Natko-nya masih selamat, hanya saja Don-nya mencoba untuk bisa menekan, menghantarkan damage yang begitu menyakitkan. Natko-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Satu terakhirnya, Natko benar-benar bisa di solo kill. Tapi double kill didapatkan pula oleh Skylar. Di depan yang berbeda, Fluffy-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Sejauh ini Fluffy-nya masih selamat, tapi tidak untuk rekan-rekannya karena hanya ada dirinya dan juga Cloud-Kun yang selamat. Ini sebenarnya fightnya terpisah ya dan juga Zaman Force yang memang dibuka duluan. Yap. Dan untuk tim fight-nya tadi sampai akhirnya keluar dari area Zaman Force. Iya digeser pakai Final Slash kan. Yap, ini Fluffy juga masih mencari formasi ataupun nge-buying time juga, tapi sekarang dirinya malah terjebak. Ada 1, 2, 3, 4 player tepat berada di belakangnya. Fluffy masih menggocek, buying time aja 5 player berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Fluffy. Benar-benar disikat habis. Yap, 5 pemain yang langsung merundung ke arah Fluffy, tapi itu adalah buying time juga sambil menunggu pemain-pemain EVOS Glory yang lainnya spawn kembali. Dan juga mendelay munculnya Lord yang sudah berjalan di arah tengah, Retribution. Yap, Retribution masih berhasil ada. diamankan. Padu Tipis kontes tadi ya, tipis banget dan masih jatuh ke tangan dari Annabelle. Oke, dan untuk
Lord ini seharusnya akan bisa di-clear EVOS Game. Karena sedikit lagi, tapi ternyata Final Slash-nya connect, Cloud9-nya berhasil menjadi korban. Minuan Puri dikeluarkan, Zaman Force untuk kali ini. Sementara sekarang Anavel-nya masih berhasil menuju ke tempat yang berbeda, narkonya didapatkan pula. Anavel berjuang sendirian dengan damage-nya bisa dihasilkan. Brusco pun lencap di area tersebut. Tapi coba lihat, Skylar begitu free dengan 5-0-7. Yap, free banget dan kembali dengan adanya power dari Skylar yang dikasih space kali ini berhasil untuk bisa menjadi sang tulang punggung dari RRQ Hoshi. Yap, entropi dikeluarkan kembali, coba lihat. Dreams-nya menghilang dengan sangat cepat, bahkan Fluffy tidak untuk waktu yang lama berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Anavel-nya udah langsung akan menyusul ke arah rekan-rekannya. Dan game yang pertama menjadi milik dari RRQ Hoshi. Oke, Wow. dan RRQ Hoshi berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di